Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, kemarin kita tahu ada berita Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, datang ke Kendari untuk meresmikan, untuk membuka Munas, Musyawarah Nasional Kadin Indonesia, Kamar Dagang Industri Indonesia. Dan kedatangannya di Kendari ternyata ditolak oleh rakyat di sana. Sebetulnya kali ini rakyat menolak dengan alasan yang lebih masuk akal. Bukan berarti selama ini tidak masuk akal. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Bukan begitu maksudnya. Tapi dalam konteks dengan peristiwa yang sedang terjadi saat-saat ini, yaitu ketika COVID angkanya meledak luar biasa. Ketika kepanikan hampir semua pihak, khususnya tentu saja kaum medis ya, dan para medis di tenaga kesehatan di rumah-rumah sakit, di klinik-klinik, di tempat-tempat penampungan mereka yang terpapar COVID, begitu panik luar biasa, pemerintah panik luar biasa, yang semuanya akan bermuara pada tudingan ini muncul karena kerumunan. Dan Jokowi datang, ditolak di sana karena yang masyarakat menolak, khawatir terjadi kerumunan. Oke? Judulnya begini. Demo tolak Jokowi buka Munas Kadin 2021 di Kendari berujung ricuh. Berujung ricuh, tapi ada komanya nih bos, judul beritanya. Ormas bawa balok dari arah polisi. Ngeri nggak? Ngeri nggak? Jadi ada demo menolak Jokowi datang di Kendari, berujung ricuh. Ricuh itu antara demonstran dengan aparat kepolisian ya. Kemudian ada komanya, ormas muncul bawa balok dari arah belakang Polri. Dari arah polisi, bos. Oke, supaya nggak menduga-duga saya bacain dulu. Ini kemarin ya peristiwanya, demo penolakan Presiden Joko Widodo menghadiri Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri Kadin di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara berakhir ricuh. Rabu 30 Juni, sekarang Kamis saudara ya, tanggal 1 Juli sudah. Kericuhan terjadi antara massa dengan polisi yang bertugas mengamankan Munas Kadin 2021 di Kota Kendari. Awalnya ricuh melibatkan antara pendemo dan petugas polisi yang berjaga. Namun jadi ternyata demonstran ini kebanyakan mahasiswa ya, sebut nih. Namun, piye kok lari-lari ya. Ini dia. Namun mahasiswa berhasil dipukul mundur setelah polisi menembakkan gas air mata. Jedar. Anda pernah mengalami ikut aksi ditembakin gas air mata? Saya pernah beberapa kali, dan yang tak terlupakan adalah demo aksi 4/11 ya, 4 November di depan Jalan Merdeka Barat, di depan kantor Menko Polhukam. Oh, bukan Menko Polhukam, sudah dekat-dekat ke sana. Sudah dekat-dekat istana ya. Waktu itu malam hari. Dan waktu itu saya di seberang kiri, di seberang kanan kan jalan dipisah oleh jalur hijau. Ini mobil komando diisi para ulama, para habaib ya di situ ya. Dan ketika azan Isya berkumandang, jedar. Kami yang di sini sebelah kiri lari pontang-panting. Waktu itu saya masih pakai sorban, dan sorban saya tutup ke mulut saya gitu. Dan kami lari, dan tangan saya ini menyentuh punggung orang. Anda bisa bayangkan begitu banyak yang manusia pontang-panting di situ. Dan saya berpikir kalau seandainya sampai jatuh, waduh, selesai sudah deh, nyawa mungkin selesai di sana. Dan apa yang terjadi? Kulit terasa terbakar, mata panas berair, hidung terus mengeluarkan cairan. Dan orang-orang yang kena asap itu juga banyak berkelimpangan. Mereka lari, ada yang dilarikan ke rumah sakit. Yang terdekat adalah Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Dan dahsyat sekali, ambulan itu mondar-mandir tahan tintinya. Asap gas air mata. Yang terbaru adalah aksi kapan ya? Tapi saya tidak sebagai demonstran waktu itu ya. Belum lama lah, kira-kira beberapa bulan lalu, Desember kalau nggak salah ya, 2020. Saya tidak sebagai demonstran, tapi saya sebagai peliput. Pasti perapatan harmoni. Wah, dahsyat sekali itu.
Cedar. Saya ada di situ dan kena gas air mata. Padahal saya berdiri di belakang polisi yang harusnya gas air mata ke sana, tapi qadarullah angin berbalik mengarah ke polisi dan saya termasuk yang mata pedih, terbatuk-batuk dan sebagainya. Nah, itu pengalaman saja gas air mata ya, dan itu memang efektif untuk membubarkan demonstran. Bentrokan kembali terjadi, namun kali ini organisasi masyarakat atau ormas mengenakan baju hitam keluar dari balik polisi yang mengamankan. Saudara, saya baca pelan-pelan. Bentrokan kembali terjadi, tadi sudah reda karena mahasiswa berhasil dipukul oleh polisi yang menggunakan tembakan gas air mata. Oke? Yang berikutnya, bentrokan kembali terjadi, namun kali ini organisasi masyarakat atau ormas mengenakan baju hitam keluar dari balik polisi yang mengamankan. Gimana cerita itu? Mereka mendekati massa yang berada di depan warung kopi Daeng atau Kopda, Jalan Syekh Yusuf, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Sultra. Para pemuda itu terlihat berjalan membawa balok kayu sembari berteriak ke arah massa aksi pendemo. Ini yang nulis berita ini adalah Fajar ya, grupnya Tribun. Jadi bukan portal abal-abal. Bagaimana kita memahami ada aksi, demonstrasi, polisi berada pada masa aksi, ternyata di belakang sini ada massa organisasi masyarakat ormas berpakaian hitam-hitam. Dan ketika polisi berhasil memukul mundur mahasiswa dengan tembakan gas air mata, selesai, bubar, sepi, berhenti, tapi bentrokan terjadi kembali karena ada massa keluar dari belakang barisan polisi dan membawa balok. Saya nggak bisa memahami peristiwa ini. Kalau kita aksi demo, saya berkali-kali aksi itu nyaris tidak membawa apa-apa kecuali paling sorban, paling apa sih namanya itu sajadah, karena kita biasanya langsung sholat di sana, sholat zuhur, sholat asar, biasanya yang paling sering asar ya berjamaah. Karena biasanya kita aksi setelah zuhur dan berakhir kita jam 5 sebelum maghrib, tapi asar itu hampir selalu di sana. Nggak bawa apa-apa gitu loh. Bendera, ya ada kayu bendera, itu saja. Tidak bawa balok khusus gitu loh. Dan itu sudah wanti-wanti gitu loh. Dan polisi akan sangat keras terhadap demonstran yang membawa senjata, tumpul, kayu dan sebagainya. Tapi cerita di sini ada massa ormas berbaju hitam keluar dari balik polisi. Ini polisi, ini massa mahasiswa. Ormas keluar dari balik polisi, tek sini bawa balok. Nah, selama ini di sini ngapain aja? Siapa mereka? Kenapa boleh? Ngapain aja gitu bawa balok, didiemin, dibiarin gitu. Astagfirullahaladzim. Monggo, silakan. Tapi kali ini saya nggak mau ngomong soal itu sebetulnya. Saya lebih mau ngomong soal bagaimana massa menolak Jokowi hadir ke sana karena khawatir terjadi COVID. Memang aneh juga ya. Nih bayangkan ada Laode Pandi Sartiman @LD Pandi ya, akun Twitternya, dari zona merah menjadi zona kuning jelang kedatangan Presiden Jokowi di Kendari. Jokowi rencana menghadiri munas para pengusaha. Oke. Pengaburan fakta informasi macam ini, fakta pengaburan fakta atas informasi macam ini bikin warga yang minim pengetahuan pandemi makin tidak percaya corona. Ini punya dia si Partiman tadi ya. Dan menariknya di bawahnya saudara, ini ada dua gambar. Yang sebelah kanan ini masih banyak merahnya. Tanggal berapa? Tanggal Selasa 23 Juni. Lalu tanggal hari Senin tanggal 20, hari Ahad dulu. Hari Ahad 27 Juni sudah banyak kuningnya, dan di bawahnya Senin 28 Juni 2021 sudah makin banyak yang kuning. Saudara, bagaimana nih coba nih? Anda saksikan hebat nggak? Selasa tanggal 23 Juni masih banyak merah dan yang hijau sedikit. Merah, zona merah, kuning, zona kuning, hijau sedikit. Oke? Kemudian hari Ahad 27 Juni, atas kecil itu sudah hilang merahnya. Kecuali sangat sedikit. Oke? Hijaunya lebih banyak.
Dan pada 29 Juni hari Senin sudah hilang sama sekali merahnya, karena tanggal 30 Juni Jokowi akan datang meresmikan. Saudara, ini data resmi pemerintah. Paling tidak pemerintah Makassar mungkin ya. Hebat sekali. Dalam tempo tanggal 23, kemudian 24, 25, 26, 27, 28, 5 hari bisa membersihkan warna-warna merah yang begitu dahsyat di sebelah kanan menjadi begitu hijau dan kuning di sebelah kirinya. Ini katanya pengaburan fakta informasi macam ini bikin warga yang minim pengetahuan pandemi makin tidak percaya. Pengaburan fakta informasi, bos. Kalau Makassar begitu dahsyat bisa membenahi COVID yang merah dalam tempo 5-6 hari, ayo sama-sama pemerintah pusat, Jokowi perintahkan sekarang Menko Luhut belajar ke sana. Menko Marinvest, Anda paham nggak Menko Marinvest itu? Menteri Koordinator Maritim, Kemaritiman dan Investasi. Anda bisa bayangkan nggak apa hubungannya Menko Marinvest, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi dengan penanggulangan COVID yang kali ini dia ditunjuk sebagai Komandan Penanggulangan COVID untuk wilayah Jawa Bali. Dahsyat betul opung yang satu ini gitu ya. Tapi oke lah, itu terserah Jokowi lah. Mau topoksi, tugas pokok fungsi, emang dia paham. Sorry banget ya. Maksud saya emang dia mau mematuhi topoksi yang sudah dibuatnya sendiri. Kan tidak ada lagi visi misi menteri. Yang ada visi misi presiden. Kan gitu kan. Ayo, kalau benar-benar Makassar begitu dahsyat, mampu mengubah peta yang begini dahsyat dalam tempo 5-6 hari, kirim semua petinggi, petugas, apalagi pengambil kebijaksanaan perencanaan tentang penanggulangan COVID ke Makassar. Belajar bagaimana Makassar menghilangkan zona merah dalam tempo 5-6 hari. Bayangkan kalau semua belajar ke situ dan dibawa pulang, jebret, Indonesia dalam 5-6 hari atau katakanlah mundur dalam 2 pekan, zona merah hilang. Atau seperti kata orang ini, Laude ini pengaburan fakta, saudara. Ini manipulasi fakta, saudara. Demi datangan junjungannya untuk ke situ, maka dibuat hijau seolah-olah tidak berbahaya. Padahal kedatangan Jokowi ke situ bukan cuma meresmikan Munas Kadin, membuka Munas Kadin, tapi juga menyaksikan vaksinasi nasional. Nah, kedatangan Jokowi ke Kendari itu ternyata pro kontra. Ada yang menolak sampai berlinang-linang air mata, karena bukan sedih ya, karena patah perih karena kena gas air mata, dan berhadapan dengan preman-preman yang berbaju ormas hitam itu dengan membawa balok yang tidak diapa-apakan oleh polisi itu. Anda kan, monggo Anda terjemahkan sendiri bagaimana ceritanya. Tapi juga ada yang menyambut dengan ucapan selamat datang. Jelang kedatangan Jokowi, spanduk selamat datang menghiasi batas kota Kendari. Tapi bacanya nggak saya kompletin, baca sendiri nih, jebret. Sudah baca habis? Oke, bacanya. Jelang kedatangan Jokowi, spanduk selamat datang, the King of Lip Service, hiasi batas kota Kendari. Ini dia nih spanduknya nih. Tuh, ini nih yang belah sini nih ya. Atasnya itu pintu gerbang kota Kendari. Selamat datang the King of Lip Service. Tuh, saya gedein. Selamat datang the King of Lip Service. Panduknya kecil saja, saya kira ini saudara nggak sampai 2 meter kayaknya ya. Tapi ini menunjukkan bahwa selamat datang di sini bukan benar-benar welcome. Betul, bukan. Ini adalah bentuk sindiran yang menurut saya sangat nampol. Gitu ya. Kepada kepala negara yang dijuluki the King of Lip Service, Raja Pembual. Anak-anak BEM UI mengatakan berhenti membual, rakyat sudah mual. Begitulah cara penanganan COVID kita. Di Jakarta, bercanda-bercanda, di daerah memanipulasi fakta, data, dan sebagainya. Dan akhirnya kita semua rakyat Indonesia yang menjadi korban karena ketidakmampuan penguasa kita untuk mengelola negara dengan baik. Jangankan mengelola negara, menghadapi COVID aja
Aduh, gitu deh. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.